Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama yang kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, Bapak-bapak dan Ibu Kasih, ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok beserta tahsin wa tafsir pada pagi hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sebelum memulai aktivitas kantor kita sebagaimana aktivitas mingguan Jumat kita mulai dengan tahsin wa tafsir. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, sebelum kita ke aula, guru kita Pak Asril bertanya, apakah ada yang mentafsirkan atau tafsir kita pada pagi hari ini? Kalau ada, tentu ayatnya apa? Sehingga saya menentukan surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai seterusnya. Tidak ditentukan sampai ayat 25-nya, 23-nya. Surat ini atau ayat ini berhubungan dengan masalah sifat-sifat manusia. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, penyakit ini ada pada seluruh manusia. Kalau di dalam Al-Quran disebut dengan penyakit halu'ah, jasu'ah, manu'ah. Setiap penyakit kata Allah, kata Rasulullah, ada obat. Kalau di sini disebutkan penyakitnya oleh Allah, diberikan obatnya. Di ayat-ayat selanjutnya itu adalah obat daripada penyakit halu'ah, jasu'ah, dan manu'ah. Sesuai dengan tafsir, kami sering membaca cuma tafsir Ibnu Katsir. Sebenarnya tafsir itu banyak. Kalau yang populernya sekarang adalah tafsir Al-Misbah oleh Syihab. Ada tafsir Al-Maraghi, ada tafsir Kazem, ada tafsir Jalalain. Tapi di pondok pesantren Salafiyah pada umumnya itu belajar Jalalain dan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu adalah syarah daripada Jalalain. Kenapa disebut dengan Ibnu Katsir? Ibnu Katsir itu artinya banyak anak. Ibnu anak, Katsir banyak. Kenapa disebut? Apakah ahli tafsir ini yang banyak anaknya atau bagaimana? Ternyata tafsirnya itu sangat luas wawasannya dengan memakai bin. Ahmad bin. Jadi hadis pendukung daripada tafsir itu adalah memakai riwayat atau sanad-sanad bin itu banyak. Maka disebutlah dengan tafsir Ibnu Katsir. Bukan ahli tafsirnya yang banyak anaknya, tapi riwayat-riwayat yang dipakai itu banyak memakai Ibnu bin. Nah, kita tafsirkan innal insana khuliqa halu'ah. Sesungguhnya manusia, nanti masuk kita, mulai dari Nabi Adam sampai kita, itu manusia. Jabatannya berbeda-beda, ada yang nabi, ada yang sahabat, ada yang tabi'in, ada tabi'in, ada ulama, dan ada
rakyat biasa. Khuliqa halu'a, diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Halu'a itu kalau kita ambil atau kita cari asal katanya hala'a, kalau fi'il madinya hala'a. Apa artinya hala'a itu? Manusia itu sering kaget, sering terkejut. Terkejutnya mengingat Allah. Kapan dia terkejut itu? Ketika diberi musibah oleh Allah, ditimpa musibah. Saya sering mencontohkan, tanpa diperintah, tanpa ada orang yang menyuruh kita Allahu Akbar, astagfirullah. Itu kaget namanya. Kaget menyebut mengingat Allah ketika kita ditimpa musibah. Saya sering mencontohkan ketika kita naik kendaraan atau naik bus. Begitu bus itu, kalau masuk kampung Ambonya, terpeleset. Terpeleset oleh mobil tadi. Serentak orang yang ada di dalam mobil itu tanpa diperintah oleh sopir, tanpa diperintah oleh stokar, serentak membaca astagfirullah, Allahu Akbar. Ketika diberi musibah oleh Allah, siapapun orangnya, walaupun orang biasa mungkin kata-kata lain yang dibaca, tapi ketika itu serentak baca dengan sopir-sopirnya, dengan stokar-stokarnya, Allahu Akbar, astagfirullah, masya Allah. Itu namanya kaget mengingat Allah ketika ditimpa oleh musibah. Dan begitu juga dengan contoh yang lain. Orang akan beribadah dengan khusyuk kepada Allah ketika orang itu ditimpa kesedihan. Sekolah ya Bapak Ibu, sembahyang awak dalam keadaan ibu hati, sembahyang awak dalam keadaan gembira, mana lebih khusyuk? Khusyuk sedang ditipu musibah itu. Segala doa itu diapa? Ya Allah ya Tuhan, bapak siku nasi aku ya Allah. Sembahyang duha, sembahyang tahajud, sudah semua yang berdoa kepada Allah ketika ditimpa musibah. Ditafsirkan oleh ayat selanjutnya. Ini ayat mentafsirkan ayat, tapi ayat. Kapan dia terkaget itu? Idza massahus syarru jasu'an. Apabila mereka itu ditimpa syarru, musibah, kejahatan atau ditimpa malapetaka bala, maka jasu'a, berdoa kepada Allah, kaget, menangis sehingga khusyuk ibadahnya ketika ditimpa musibah itu. Ketika awak dia diujian ya Allah, tak elok setengah 9 hari lapai kamu salah, berdoa khusyuk, nangis berdoa. Tapi ketika ditimpa musibah saja, tu siapapun orang, apa ketika kita butuh dengan Allah, ya Allah, aku akan tercapai kepada ya Allah. Sembahyang duha, sembahyang tahajud, menangis, berdoa kepada Allah. Kemudian selanjutnya, wa idza massahul khairu manu'a. Tetapi apabila mereka itu diselamatkan oleh Allah, diganti cobaan tadi dengan kebaikan, tumbuh penyakit lain. Kalau tadi berkeluh kesah ingat Allah, menangis berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, tapi ketika diamankan oleh Allah, kalau seperti yang saya contohkan tadi, lah balik bus tadi ke jalan lurus balik, yang dicari tiba di rumah makan, lupa membaca alhamdulillah sampai yang kemari. Yang dicari diambil sikit di belakang, cari kacau, gagah awak baca dia lain, tapi tak tahu bahasa Allah menyelamatkan kita. Manu'a artinya enggan, lupa kepada Allah. Atau ketika kita diberi oleh Allah, tadi kita miskin,
diberi oleh Allah, diselamatkan kita oleh Allah, kita lupa bahwa pemberian Allah itu bukan untuk kita saja. Nah, itu penyakit bisa kita bawa ke diri kita. Aduh, koklah penyakit ko di diri aku, berkeluh kesahnya seperti ko, khusyuk berdoa, rajin sholat, rajin puasa, rajin sholat duha, sholat tahajud ketika dapat musibah, lupa beribadah ketika diselamatkan. Aduh, kolah penyakit itu di diri awak. Kan itu makna daripada ayat tadi. Adakah obatnya? Bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Sekuat apapun penyakit itu bagi Allah bisa diselamatkan. Di dalam ayat selanjutnya, orang-orang yang akan terhindar daripada musibah itu, kata Allah, illal musalli, kecuali orang-orang yang sholat. Mungkin kita semua bertanya-tanya, saya rajin sholat, tapi penyakit itu tidak menghilang. Berkeluh kesah ketika diuji di Allah, tiboyo kikir, tiboyo ketika diselamatkan oleh Allah. Boleh rajin sholat. Sholat yang seperti apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholat itu di atas sholatnya daimun. Daimun itu bahasa Awaknya berkekalan, sedetik tidak pernah tinggal sholat. Tidak pernah berhenti sembahyang. Mungkin siapa berpikir di luar kekerajo Ustaz sembahyang saja dari kemudian tidak. Rupanya sholat itu banyak martabatnya. Makna kata-kata sholat itu saja bermacam-macam. Ada maknanya selawat, ada maknanya doa, ada maknanya zikir, ada maknanya iman. Kata-kata sholat itu, rupanya sholat daimun itu bukan rukuk sujudnya, bukan duduk berdirinya, tapi makna sholat daimun itu, karena sholat itu ada sesuai dengan yang pernah saya pelajari, ada 4 martabat sholat. Ada sholat menurut logat, menurut bahasa. Apa sholat menurut bahasa itu? Pak kasih itu dalam doa. Jadi ada orang yang sholatnya berdoa saja, selesai sholat. Itulah yang dipakai dalam di mana saja kita bisa sholat. Sholat menurut logat. Dan ada makna sholat itu namanya menurut syarat atau syariat. Mana sholat syariat itu? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyara'ital makhsusah. Itu sholat syariat. Kalau di pondok kawaid namanya undang-undang sholat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyara'ital makhsusah. Apa artinya begini? Tidak tahu. Aqwalun itu arti beberapa perkataan. Wa af'alun beberapa perbuatan. Muftatamatun yang dibuka, ditakbir dengan takbir. Muhtatamatun yang ditutup dengan salam. Itu sholat syariat. Sholifatul maghribi salasa raka'atin ma'muman lil Allahu akbar. Sampai salam itu namanya syariat. Kalau hanya sebatas 2 sholat itu punya waktu. Dulu waktu sholat zuhur tergelincir matahari sampai habis waktu zuhur, sudah itu tidak sholat lagi. Padahal di dalam ayat mengatakan ala sholatihim daimun. Daimun itu artinya terus.
dalam tidur sholat, dalam berjalan sholat, dalam berdiri sholat, dalam duduk sholat. Itu yang daimun itu berkekal tanpa berhenti sedetik. Itu yang diminta oleh Allah untuk pengobat jiwa kita. Kalau sholat syariat sudah salam, selesai sholat. Dan yang ketiga disebut dengan sholat ma'rifat, ma'rifatus sholat. Inilah yang dimaksud oleh Allah. Ma'rifatus sholat itu sholat yang daimun. Apa itu ma'rifatus sholat? Aqimis sholata li zikri, kata Allah. Dirikan sholat itu untuk ingat aku. Jadi yang tak boleh berhenti itu bukan rukuk sujudnya. Yang tak boleh berhenti itu adalah ingat akunya, kata Allah. Itulah yang disebut dengan sholat yang bermakna iman. Tak boleh kita berhenti beriman, selalu ingat Allah. Insya Allah kita tidak akan tindakan tidak akan kisah. Karena mengingat Allah itu membuat kita tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan selalu kamu ingat Allah, hatimu tenang. Ketika ada apa musibah kita tenang. Ketika ada beri nikmat oleh Allah kita tenang. Karena obatnya sudah ada. Apa? Obatnya adalah aqimis sholata li zikri. Mendirikan sholat untuk ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, martabat sholat itu disebut dengan hakikat sholat. Hakikat sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat gunanya adalah untuk mencegah perbuatan keji, dan selama kita meninggalkan yang keji, selama kita meninggalkan yang mungkar, selama kita ingat Allah, insya Allah hati tenang. Orang yang gelisah itu kan dia banyak salah. Yang gelisah itu kan dia banyak dosa. Kalau tidak kau buat orang yang keji, tidak kau buat orang yang mungkar itu tidak berdosa. Tenang hati wak. Nah, jadi itu makna daripada sholat tadi. Kemudian kalau kita temukan di dalam Al-Quran, huruf kapat atau huruf jar yang masuk kepada kata-kata sholat itu sering kita temukan ada 3. Ada ala sholatihim, ada fi sholatihim, dan ada an sholatihim. Ketiga-tiganya huruf kapat, maknanya berbeda. Kalau ala sholatihim itu berhubungan setelah selesai sholat. Apakah dampak sholat itu kepada tingkah laku kita setelah sholat? Ala sholawatihim yuhafizun. Kalau fi sholatihim itu khusus di dalam sholat, mulai dari takbir sampai salam. Fi sholatihim khashi'un. Tapi kalau an sholatihim itu mencakup dari awal wajib sholat kita sampai akhir hayat kita. Sehingga ada di dalamnya fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim. Apa maknanya? Maknanya an sholatihim itu, an itu bermulai daripada umur berapa kita wajib sholat. Apa syarat sholat? Apa syarat sah sholat? Apa rukun sholat? Bagaimana cara rukun sholat? Kalau kita lalai dari awal, awak yang banyak lalai kan tak pernah awak perhitungkan. Lekolah tak pernah tinggal sholat awak semenjak kita berumur 10 tahun. Banyak tinggal sholat. Lihat doa awak perhitungkan sampai pernah awak pikir sampai ke sini. Berarti kita termasuk orang sahun. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i ada namanya istilah qada sholat. Apa itu qada sholat? Bayar sholat-sholat yang tertinggal itu. Ada orang bertanya kamu, Ustaz, kok disengaja meninggal bayi itu, Ustaz? Kalau anak itu orang bertanya apa Ustaz? Apa hadisnya kata sholat itu? Mana ma'au nasya fi sholat falyusalli zakarna. Orang yang tertidur atau terlupa sholatnya, maka sholatlah dia ketika ingat. Kini disengaja, jangan disengaja lupa saya dibagi ya, boleh disengaja. Itu makna hanya namanya
misalnya itu kiasannya. Jadi kalau disengaja dengan sembahyang dari bayi itu le, seorang tidak disengaja di bayi, seorang terlupa di bayi, seorang tertidur di bayi, apalagi disengaja. Jadi disengaja atau tidak disengaja tertinggal sholat itu, kalau kita ingat sudah berapa tinggal sholat kita semenjak kita wajib balik berakal, maka ketika kita sudah tahu bahwa itu wajib dibayar, kita bayar, disebut dengan mengqadha. Kemudian jadi obat keluh kesah itu adalah sholat yang ma'rifat dan imun, zikir ingat kepada Allah. Yang kedua, obat penyakit itu kata Allah, walladzina fi amwalihim, orang-orang yang di dalam hartanya ada hak yang maklum. Hak yang maklum itu di dalam tafsir zakat. Lisaili artinya orang yang meminta. Wal mahrum atau orang yang tidak mau meminta. Orang-orang itu kadang-kadang berani meminta, kadang-kadang tidak berani meminta. Awak sih tahu. Awak sih maklum bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Baik dalam jalan zakat maupun dalam jalan sedekah. Ibu orang kemari minta sumbangan, minta sedekah. Nah, jadi ceramah ini dulu. Nah, kadang-kadang awak bersedekah 1.000 tapi pertanyaan kayaknya maafin waktu lu setengah jam kan. Nah, jadi sedekahlah saja karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Insya Allah kalau lagi keluhan hak orang itu tidak susah, itu tidak berkeluh kesah. Dan banyak ayat-ayat selanjutnya. Kalau tidak salah itu ada 7 macam obat penyakit keluh kesah. Salah satunya sholat yang berkekalan, kemudian bayar zakat dan seterusnya. Baca saja nanti setelah selesai taksir ini. Banyak maaf wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.